Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Wa ba'd. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang segar ini kita lagi dan lagi masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita semua, dunia akhirat. Semakin lama kita hidup, mudah-mudahan semakin rindu kepada Allah, semakin rindu kepada Rasulullah Muhammad SAW, semakin mencinta akhiratnya Allah. Salawat salam yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, sebanyak-banyaknya, semurni-murninya, semoga tetap melimpah ruah kepangkuan priyantun agung junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutkan kajian tafsir surat Yasin, mari kita tawassul dulu kepada wasilatul uzma, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa jundih, dan kepada penyebab kita ada di dunia, bapak ibu kita, kakek nenek kita, penyebab kita takut kepada Allah, murabbi ruhina, para guru-guru kita, para aulia min awalihim ila akhirihim, khususnya sunan-sunan wali songo ya, yang telah berjuang menjadikan kita semua ini Islam. Juga saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan kuat iman sampai mengembuskan nafas terakhir. Yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa mereka dan berkenan menerima amal-amal baik mereka. Juga kepada muallif kitab tafsir surat Yasin, Syekh Hamamizadah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji senantiasa berguna dunia akhirat. Juga yang nyumbang ahad barokah pagi ini Bapak Arif Rahman Gang Nanas ya, mudah-mudahan diterima dan diganti oleh Allah dengan lebih baik. Ala hadhini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Masih tetap mengkaji ayat ke-54. Memang tafsirannya panjang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fa awwalu man moko utawi kawitane wong, pertama kali wong yamurru kang liwat sapa man alas sirati ngatasi sirat, yaiku Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayakifu moko mandek sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW indas sirati ana ing sandingi sirat. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma du Allah salim, mugi-mugi panjenengan nyelametaken ummati ing atase umat dalem. Fatamurru moko padha liwat sapa annasu menungso alas sirati ing atase sirat. Wa tajiulan teka sapa al malaikatu para malaikat birroyati kelawan gowo bendera, waliwa iya bendera, wa yu'ta lan den paringi sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwa ulhamdi, apa liwa ulhamdi, tuluhu utawi dawani liwa ulhamdi iku masiratu alfisanatin, perjalanan 1000 tahun. Jadi yang pertama kali orang akan melewati sirat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang lain masih belum. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali orang yang akan melewati sirat, yang di atasnya neraka jahanam, ya. Berarti di bawahnya sirat neraka jahanam. Ketika Rasulullah SAW berada di atas sirat, maka beliau berdoa kepada Allah SWT. Allahumma, ya Rasul ya, salim ummati, ya Allah, selamatkan semua umatku ya Allah. Jadi yang didoakan dulu bukan keluarganya, bukan kawan-kawannya, tapi kita umatnya. Kalau Rasulullah SAW. Makanya perlu kita memperbanyak sholawat pada beliau supaya kita mendapat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ada mampu 1000 tiap hari, syukur-syukur sampai 10.000 ya. Subhanallah, 1000 kali saja sudah haram masuk neraka. Nah, hurrima jasaduhu alan niran. Jadi Rasulullah terus setelah mendoakan umatnya, baru fatamurrun nas, baru umatnya meniti siratnya. Wa tajiul malaikatu, dan para malaikat itu datangnya malaikat birroyati, dengan membawa bendera, al-liwa, bendera, membawa bendera. Nama bendera ini adalah liwaul hamdi, terus diberikan kepada Nabi Muhammad.
Ini Muhammad. Jadi kita kalau betul-betul umat Nabi Muhammad SAW akan berada di bawah benderanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liwaul hamdi ini. Tuluhu masiratu alfi sanah. Panjangnya liwa ini, panjangnya bendera ini sejauh perjalanan 1000 tahun. Lebih panjang ya. Wa alailan ingatasi liwa iku maktubu salah satu asurin, tertulis, tercatat telu piro-piro garis. Jadi di liwa ini ada tiga garisan, tiga pembatas ya. Al awalu utawi garis kang pertama yaiku bismillahirrahmanirrahim. Garis pertama di bendera ini tertulis kalimat la bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani lan utawi garis kang kaping pindho yaiku alhamdulillahi rabbil alamin. Garis kedua berisi tulisan alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalisu lan utawi garis kang kaping telu. Dari garis yang ada di tulisan yang ada di dalam bendera itu. Yang ketiga adalah yaiku la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, yaitu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang banyak baca bismillah ya berada di bawah bismillah. Yang banyak bersyukur pada Allah sedikit-sedikit alhamdulillah, sedikit-sedikit alhamdulillah. Bagaimana keluargamu? Alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan semuanya? Alhamdulillah. Maka berada di bawah garis alhamdulillah. Sedikit-sedikit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akan berada di bawah garis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yakumulan jumeneng sapa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad SAW tahtahu ana ing ngisori liwa. Wa yajtami ulan kumpul sapa al anbiya'u para nabi wal ulama ulan para ulama wassalihuna lan para wong kang padha saleh kabeh wasyuhada ulan para wong kang mati syahid kabeh wasiddiquna lan wong kang padha siddiq, padha bener, padha jujur kabeh. Tahtahu ana ing ngisore liwa. Jadi Rasulullah sudah berada di bawah liwa ini dengan bawa bendera ini. Terus semua para nabi dari Nabi Adam sampai kiamat, jumlahnya para nabi berapa? 124.000 nabi. Ini nabi jumlahnya dari Nabi Adam sampai kiamat itu 124.000 nabi. Itu semua berada di bawah bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diikuti para ulama. Tentunya ulama al-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Apa ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya? Ada. Alim tapi ilmunya ditinggal. Tidak diamalkan. Ya, jadi al ulama ul amilun, al ulama il amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Wassalihun, dan orang-orang yang solih-solih. Da alim tapi apa yang dijauhkan ulama selalu diamalkan. Ya, solih. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Mati syahid. Ya. Wasiddiqun, dan orang-orang yang siddiqun, orang jujur-jujur. Dan jujur ini di bawah para nabi. Kalau dalam surat An-Nisa disebutkan
ma'alladzina an'ama Allah, orang akan bersama dengan orang yang telah mendapat nikmat dari Allah. Siapa saja? Ya, pertama anbiya, terus was-siddiqin, was-syuhada, was-shalihin. Urutannya seperti itu. Jadi derajat orang yang jujur itu berada di bawah para nabi. Setelah para nabi baru orang jujur-jujur. Baru setelah orang jujur-jujur was-syuhada, para orang mati syahid. Setelah itu baru sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka telah mendapatkan perkawanan yang subhanallah, rafiqul a'la. Para anbiya, para mursalin, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kama kaya barang ruyakan dan riwayataken anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah dawuh, anna adama, sak temeni Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, wa min dunihi, lan sak liyane Nabi Adam, berarti nyisori Nabi Adam. Ya kan memang semuanya di bawah Nabi Adam ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, ini semuanya itu tahta liwa'i, kata Nabi, ono ing ngisore benderaku. Jadi semua itu ada di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena derajat Nabi tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa taji'u, muka kari-kari teko sapa al malaikatu, para malaikat, bil hulali, kelawan gowo. Hulal iki pakaian dari surga. Jadi para malaikat datang ngetum pakaian dari surga di bawah liwain. Jadi termasuk kita insyaallah akan mendapatkan bagian ditum hulal, ditum pakaian dari surganya Allah Subhanahu. Luar biasa. Ini pakaian surga ini tiap jam itu ganti warna 70 kali. Insyaallah. Tiap jam ganti warna 70 kali. Dan tidak usah salin. Pak Yoyo salin, tidak usah salin. 1 jam itu ganti. Pak Malik dikasih pakaian ini. Tiap jam ganti 70 warna yang indah-indah. Dan ono sing mangka warnanya indah. Subhanallah. Al-hulal. Kenapa hulal ini? Ini asalnya hilalun. Hilali. Hilal ini pakaian surga. Hulal ini jamak dari hilal. Hilalun, hilalani, hulalun. Jamak taksir. Jamak yang keluar dari rel mufrad ya. Jadi beberapa pakaian ya, beberapa hiasan dari surga. Bisa dikatakan beberapa hiasan ya. Subhanallah. Udah bisa kita bayangkan sudah pakaian dari surga ini. Pokoknya apa yang akan kita alami ini mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat di dunia. Wala udhunun sami'at, indahnya bunyi-bunyian surga tidak pernah terlintas di telinga manusia di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah mungkin keindahan surga seperti ini, seperti indah, jauh, tidak bisa dibayangkan dengan hati. Wala khatara ala qalbi bashar,
di dalam hati paling seperti ini, tidak ada. Dari indahnya apa yang disediakan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi membawa hiasan dari surga. Wal buraki lan gawa buruk. Malaikat sambil membawa buruk sudah dari surga untuk kendaraan kita. Masing-masing dikasih buruk. Alangkah indahnya mengendari buruk kita dan keluarga kita. Ya Allah subhanallah. Wataji lan gowo mahkota. Tajun itu mahkota. Masing-masing diberi mahkota. Dan mahkota ini satu mahkota lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Satu mahkota lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ya Allah, bagaimana kalau kita punya mahkota seharga istana negara saja sudah indahnya, padahal ini seluruh dunia tidak ada apa-apanya dengan mahkota yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita akan memasuki surganya. Masa kita masih mau malas sholat berjamaah? Masih malas kita mengaji begini? Subhanallah, janji Allah luar biasa. Dan pasti benar janji Allah. Pasti benar. Pasti benar. 1000% benar. Janji Allah 1000% benar. Subhanallah. Wa yunaduna lan malaikat podo manggil. Manggil ya apa? Ainas sabiqunal awwalun, utawi endi-endi wong kang mlebu Islam kang pertama. Jadi yang dipanggil pertama itu siapa yang ikut Islam pertama? Dari para sahabat ini ya. Karena kita kan belakangan, tapi nanti dapat bendera juga ya. Fayaqulu mukon jawab sopo Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, labbaik labbaik, sendika dawuh malaikat. Jadi kalau orang tuh dipanggil dan ini manggil baik itu sopannya itu mengatakan labbaik. Kita dipanggil orang tua kita le do, tidak boleh mengatakan opo pak, no. Opo bu, labbaik dalam pak, dalam. Kata si Abu Bakar labbaik, sendika dawuh dalam malaikat. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam as-sabiqunal awwalun itu Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menemani Nabi hijrah ke Madinah, berada di Gua Hira, berada di Gua Sur ya, Gua Sur ya, di Gunung Sur itu ya. Kalau Gua Hira dan Jabal Nur ya, Gua Sur. Ini Rasulullah bersama Abu Bakar. Makanya Rasulullah itu Rasul Nabi. Derajat kedua adalah Siddiqun, Abu Bakar Siddiq ya. Sampai Abu Bakar di dalam gua itu melihat orang kafir di atas sudah mau turun, padahal cetek itu. Cetek itu. Bahasa Indonesia cetek itu apa? Dangkal ya, dangkal. Untuk mengetahui ada orang atau tidak, orang kafir itu masih menguji, melemparkan batu. Kalau bunyi pek berarti ada manusia. Padahal bau Rasulullah sudah luar biasa aromanya ke atas, wangi. Ketika itu Rasulullah sedang tidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika batu dilemparkan oleh orang kafir mengena gigi beliau, bunyinya pecah. Nangis Abu Bakar. Oh ini berarti adu batu dan batu.
padahal dengan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Abu Bakar. Kata Nabi, la takhaf wa la tahzan. Jangan sampai takut, jangan sampai khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam gua Sur, ini umpama betul-betul orang-orang kafir itu turun, tak mungkin kena, karena di dalam gua Allah SWT sudah menyediakan bahtera, menyediakan kapal dengan lautnya sekali, tak mungkin kena. Itu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, labbaik ya malaikat, saya yang masuk Islam pertama kali. Terus bagaimana? Wa yu'tauna lanten paringi sapa Sayyidina Abu Bakar lahu Sayyidina Abu Bakar tilkar royati ing ikilah gendero. Bendera itu pecah-pecah sudah diberikan kepada Abu Bakar. Fayajtami umuka kumpul tahtaha ono ngisori genderane Abu Bakar sopo al muhajiruna wong-wong kang podo hijrah kabeh, as-siddiquna kang podo bener kabeh, wa yadkhuluna al jannata lan podo mlebu al jannata ing swarga ma'ahu sertane Abu Bakar. Jadi pertama kali itu malaikat memberikan bendera kepada orang yang pertama kali masuk Islam. Yang menjawab adalah Sayyidina Abu Bakar, diikuti oleh para orang yang muhajirin, orang yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Semua ikut, para sahabat. Diikuti orang yang siddiqun, orang-orang yang jujur-jujur sampai kiamat. Orang jujur itu akan berada di belakang Abu Bakar. Ya, subhanallah ya. Summa ya'tuna muka kari-kari teko malaikat biroyatin kelawan gowo bendera wa yunadauna lan manggil sapa malaikat ainal ladzina utawi endi wong-wong akeh yansuruna kang padha nulung sapa alladzina dinal islami ing agama Islam. Jadi bendera kedua ini malaikat mengatakan, ayo siapa yang menolong agama Allah? Siapa yang menolong agama Allah? Fayaqulu muka dawu, muka jawab sapa Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Labbaik, senika dawu malaikat. Dalam malaikat kata Sayyidina Umar. Jadi orang yang menolong agama Allah itu benderanya dipegang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Fayu'tauna mukoten paringi lahu sapa Sayyidina Umar tilkar royati ing ikilah bendera. Fayajtami umuka padha kumpul sapa ngatahta tilkar royati ana ngisore ikilah gendera sapa al adiluna wong-wong kang padha adil kabeh, wal amiruna bil ma'ruf lan wong-wong kang padha amar ma'ruf, wan nahuna 'anil munkari lan padha nahi mungkar, wa yadkhuluna lan padha mlebu sapa alladzina al jannata ing swarga mahu sertani Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua yang dipanggil siapa yang menolong agama Allah? Sayyidina Umar jawab, labbaik malaikat, dalam malaikat. Ini benderanya dipanggil. Terus akhirnya kumpul di bawah benderanya Umar ini orang-orang yang sama adil, orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, sudah bersama Abu Bakar masuk surga. Insyaallah indah masuk surga semua. Memang macam-macam ya, ada orang yang adil, benderanya sendiri. Ada orang yang jujur-jujur, benderanya sendiri ya. Summa ya'tuna muka kari-kari teko sapa malaikat biroyatin kalawan gendera
Wa yunadauna lan manggil sapa malaikat ainal ladzina endi wong-wong akeh kang yumfikuna kang padha infak sapa alladzina amwalahum ing bondone alladzina harta ya artane alladzina fi sabilillahi ana ing dalem tetep ing dalem dalane Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu mukon jawab sapa Utsmanu Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala an. Labbaik sendika dawuh malaikat. Jadi yang ketiga bendera ini adalah siapa orang-orang yang sama berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sendiri benderanya. Nah, Sayyidina Utsman jawab labbaik, dalam para malaikat diberikan bendera kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala an. Wa yu'tauna lan den paringi sapa lahu Sayyidina Utsman tilkar royati ana ing tilkar royati ing ikilah gendera fayajtami umuka padha kumpul tahtaro yatihi ana ing ngisore genderane Sayyidina Utsman sapa kulluman saben-saben wong amfako kang infak sapa man malahu ing artane man fi sabilillahi ing dalem dalane Allah wa yadkhuluna lan padha mlebu sapa alladzina aljannata ing swarga ma'hu sertani Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Orang yang loman berinfak itu akan berada di benderanya Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu besok ya. Yang loman ada sendiri. Summa ya'tuna moko kari-kari teka sapa para malaikat birayatin kalawan gendera yunadauna lan padha manggil sapa malaikat aina auliya Allahi aina auliya Allahi endi sapa-sapa wong kang padha kekasihne Allah dadi kasih Allah walinya Allah ya. Wali itu ada dua, ada waliur rahman, ada waliut tawud. Ada walinya Allah, ada walinya setan ya. Walinya setan kongkon tangi subuh melungker. Walinya setan kongkon nang masjid nang karaoke. Walinya setan. Subhanallah ya. Faya jetami umuko podo kumpul tahta royatihi. Oh sini. Fayakul muka jawab sopo Ali bin Abi Thalibin. Ali bin Abi Thalibin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau dipanggil siapa yang menjadi walinya Allah, ini benderanya. Labbaik kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu besok akan memimpin para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para walinya Allah itu adalah alladzina qalbuhu mu'allakum ma'allah fi kulli halin daima wasa'ah, yang hatinya senantiasa berasik masuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dohirnya kadang bergurau dengan sesama, tapi hatinya tetap kepada Allah. Iso guyuni sing guyokno Allah, iso bergerak ini sing gerakno Allah, tetap gitu berasik masuk dengan Allah. Bisa diam ini yang mendiamkan Allah. Iso melek merem ini sing melek meremno Allah. Iso krungu sing gawe krungu Allah. Iso ngomongi sing gawekno ngomong Allah. Sih terus asing masuk. Tapi akhirnya orang kadang tidak ngerti nih walinya Allah nih, masyaallah ya. Mu'allakum billah fi kulli halin daima wasa. Ini yang akan dikagumi oleh manusia dari Nabi Adam sampai kiamat. Besok diungkap, nyatanya seperti itu ya. Padahal Ali guyon, tapi hatinya tetap berasing masuk dengan Allah. Banyak walinya Allah seperti itu. Nyamar, wali nyamar. Namanya wali maktum, wali yang tersembunyi.
Ini besok pimpinannya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa yu'tauna lan diparingi lahu sokatwe lahu katwe Sayyidina Ali tilkar royati ing ikilah gendera. Fayajtamiu padha kumpul tahta royatihi ana ing ngisore genderane Sayyidina Ali sapa kulul auliyai sekabehane para waline Allah. Wa yadkhuluna padha mlebu sapa auliya al jannata ing swargane Allah ma'ahu sertane Sayyidina Ali. Jadi para walinya Allah ini dipimpin oleh Sayyidina Ali terus bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wali ini tenang tok. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala ketahuilah inna awliya Allah, sungguhnya para walinya Allah, la khaufun alaihim, tidak pernah takut bagi mereka, wala hum yahzanun, tidak pernah khawatir apa saja itu dari Allah yang diakan. Hatta kita menerima musibah dari Allah itu terbaik dari Allah, tidak pernah suudzon kepada Allah. Aku wis ngini kok sing ngini, oh tidak ada gitu. Ngersulo tidak ada wali. Jadi kalau ditimpa apa saja yang datangnya dari Allah, alhamdulillah ini terbaik dari Allah. Diberi istri rebel, alhamdulillah enak, tidak usah nyetel radio, tidak kalong baterai, alhamdulillah Allah ini luar biasa. Ya, diamuk, alhamdulillah ini tidak usah nang tukang pijet, aku isi kepui, masya Allah. Jadi alhamdulillah terus nih. Anak rebel, alhamdulillah Allah ngasih tugas luar biasa ke aku ini, supaya aku tetap ingat pada Allah. Allah mengenalkan kepadaku dengan anakku putih. Tapi kalau diserahkan Allah, ada 2 orang putih, namanya Sesudes, jadi imam Masjidil Haram. Suaranya luar biasa. Masih anak-anak, Sesudes itu ketika mau makan dengan keluarganya, bapak ibunya, dia ngambil pasir, dia sana padang pasir, langsung pasir itu siramkan ke makanan yang sudah akan dimakan keluarganya. Apa kata bapak ibunya? Duh, anakku ini sudah siap mau makan, dikasih pasir, kamu mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Nah gitu, masya Allah. Ini makanya kalau kita, anak kita nakal jangan didoakan. Tadi opo kon, tadi jenglot kon, tadi jenglot temen ya. Jadi anaknya didoakan. Wong sudah makanan siap dikasih pasir, burung timangan. Sakhire, kamu nak makanan sudah siap diberi pasir, kamu mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram nak. Subhanallah. Di beliau sampai sekarang jadi imam Masjidil Haram, bahkan menjadi ketua para imam Masjid Haramain, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sampai sekarang. Jangan salah mendoakan anak ketika nakal, ya biasa anak nakal begitu. Presiden Amerika pertama siapa itu? Washington, George Washington. Itu dulu ketika orang tuanya menanam mangga, sudah tumbuh bagus, ditel-putel nih cari ibu koniki bagus nak, tadi presiden Amerika pertama, ya dia jadi presiden. Jadi dakwatul walid ala waladihi kadu'a il anbiya ala ummatihi, doanya orang tua kepada anak itu adalah bagikan doa Nabi kepada umatnya. Mandi, jangan salah doa ya. Subhanallah, subhanallah. Sesudah contohnya sudah seperti itu nakal, juga kan? Kamu jadi imam Masjidil Haram kamu. Nah, kalau begitu betul sekarang. Kamu tadi tokotok temen. Udah, subhanallah. Ya, kita tadus binikmah. Saat ini alhamdulillah anak saya 6 itu mengikuti saya semua. Alhamdulillah jadi qori semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak jadi qora. Ada qori anaknya tidak jadi qori.
Ahli Quran semua, masya Allah. Ya. Sampai mantu saya ahli Quran, ahli dakwah semua, hafal Quran. Alhamdulillah, luar biasa. Dan masih banyak tafsirannya ini, karena insya Allah minggu depan karena saya malam rebus, malam Kamis berangkat ke Mekah Madinah ya. Mohon doanya mudah-mudahan kami yang keluarga semuanya dan yang berangkat sehat semua, bisa melaksanakan ibadah dan bisa mendoakan panjenengan semua di tempat-tempat mustajabah di sana ya. Mudah-mudahan yang belum ke sana, mudah-mudahan oleh Allah sebelum mati sudah ditakdir bisa ke Mekah Madinah. Yang sudah ke sana mudah-mudahan masih berkali-kali lagi bisa ke sana, baik umroh maupun haji ya. Hanya mohon sanggup selamat saja. Terus ada pengumuman insya Allah besok malam Selasa di sini ada Lailatul Ijtima. Kumpul para ulama di sini malam Selasa mengadakan sholat tasbih berjamaah, terus sholat ghaib, sholat nyolatkan bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia. Kalau mau ikut silakan. Malam Selasa jam 8 lah ya. Kalau malam Kamisnya saya berangkat insya Allah habis sisa, yang mau ikut melepas silakan di Masjid Al-Arif jam 8 ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini masih banyak ini ya, kita lanjutkan insya Allah Bu'aid al-Id setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala